Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju Juju and Dini. Aku pernah jadi host family untuk warga negara asing yang tinggal tinggal di kotaku. Nah, itu kan pernah ada orang Jerman yang tinggal di rumahku. Dia datang, Betty, namanya Bettina Golba. Dia datang ke rumahku bawa apa coba? Apa? Kelambu. Kamu tahu kelambu kan? Kayak yang orang untuk pengantin baru kali ya. Iya, sama bayi juga kan. Iya, bayi pakai kelambu biar nggak digigit nyamuk. Alasannya kayak jaring-jaring. Alasannya dia datang ke Indonesia bawa kelambu itu karena di Indonesia tuh ada nyamuk mematikan yang mengancam nyawa orang Indonesia, mengancam jiwa kita semua. Nyamuk demam berdarah. Sampai datang ke Indonesia bawa kelambu. Nggak tahu saya bikinan Jerman atau bikinan Turki karena kan kelambu kadang tahu-tahu dibuka mereknya Podomoro gitu. ternyata bikinannya Jawa. Ya, terus jadi dia pikir bahwa di Indonesia itu ada bahaya yang mengancam semua orang, tapi kenapa kalian santai gitu? Emang kita santuy. Orang Indonesia sakti, paku dimakan, ya kan, rambut nenek dimakan. Aduh, emang kita tuh. Terus mercon dimakan, oseng mercon, rawon mercon. Sakti, rawon setan dimakan. Mie setan dimakan aja. Terus. Yang penting nggak makan teman ya. Iya, jadinya kayak gitu. Padahal terus pas dia di Indonesia itu, pas Gunung Sinabung kalau nggak salah meletus. Orang tuanya nelpon dong dari Jerman. Kamu baik-baik saja. Kamu kena gunung meletus nggak? Kamu gini. Itu gunung meletusnya di mana? Itu sekian ribu kilometer dari rumah kita. Sinabung itu kayak Sumatera. Iya guys. Iya, namanya jauh banget kan. Jadi itu nggak kena gitu. Tapi untuk di kacamata orang asing itu tuh bahaya yang ada di Indonesia. Benar. Dari mulai nyamuk itu, gunung meletus, gempa, tsunami, banjir, kebakaran hutan, gitu, wabah dan sebagainya ya. Itu ancaman ya. Iya, ancaman yang kita hadapi ya saat ini ya, kadang-kadang terjadi. Masalahnya karena kita yang udah bukan sering sih, maksudnya kita beberapa kali mengalami hal itu kan, Baju. Jadi kitanya ya itu tadi santuy. Gitu. Tapi orang luar ngelihatnya lebay. Ya karena mungkin kan di Eropa aman, tentram, sejahtera, Baju. Meskipun nggak semuanya juga. Tapi kan rata-rata kayak gitu. Nah kita mau gimana juga, ya nggak apa-apa. Paling di Eropa itu bahayanya kalau pas musim dingin ya. Kalau udah minus sekian puluh derajat ya udah apes. Nggak bisa kemana-mana, tumbuhan nggak ada yang tumbuh, makannya yang kaleng-kalengan, di dalam rumah terjebak, kalau keluar kedinginan gitu kan. Ya, susah. Jalan raya itu mau kayak ada mesin itu, Baju, mobil yang untuk ngeruk salju itu. Mau berapa kali juga kalau misalnya lebat saljunya nggak bisa jalan, akhirnya mereka memang ketutup. Dan jalan. Banyak orang yang meninggal karena hipotermia, karena kedinginan gitu kan. Kalau kita macam-macam, nggak cuma hipotermia aja, mohon maaf gitu. Iya. Tapi ya gimana survive-nya kita itu? Survive-nya luar biasa. Ya kan kalau orang Indonesia kan punya prinsip sedikit ataupun banyak ya, punya duit 100.000 cukup. Iya, punya duit 50.000 ya dicukup-cukupin. Benar. Punya duit 25.000 ya insya Allah cukup lah ya. Gitu. Jadi selalu survive. Iya, mau ada bencana seperti apapun survive. Betul, karena kita juga ada gotong royong itu nggak sih, Baju, nilai itu ya yang kita anut gitu. Makanya kenapa orang dari luar itu juga suka kesini tuh karena kita suka ngebantu kita dan smiley face gitu, dengan ini dia sendiri gitu nggak sih, bahasa anak-anak zaman sekarang tuh, halo mister gitu kayak udah jadi mereka senang. Kalau mereka kan enggak, di sana kan kaku semua gitu. Iya gitu deh.
Oh Jo, kan kita ngomongin pengalaman nih ya gitu. Dari semua yang tadi bahaya-bahaya yang kita bencana sebutin, alam ya. bencana alam yang kita sebutin tadi itu, yang menurut orang yang dari luar Indonesia itu udah gupuh gitu, udah bahaya banget gitu, kan udah ya. danger, udah bahaya gitu, Dangerous banget. Itu tuh Maju pernah ngalamin yang mana gitu? Gempa bumi kah, banjir kah, atau pernah demam berdarah kah misalnya gitu yang sampai parah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai iya kayak gitu-gitu atau gimana? Aku sih pernah yang waktu gempa di Jogja. Oh, Merapi. Iya, Merapi tahun 2006 kalau nggak salah ya. Tahun 2000 berapa itu. Gempa bumi yang di Jogja itu aku pas di Semarang, Din. Sebenarnya di Semarang kan jauh kan ya, tapi itu kerasanya tuh saking kencangnya gempa itu, dan saya waktu itu di kos-kosan di lantai 2. Itu kayak apa, kayak kita di atas pohon digoyang pohonnya dari bawah. Serius. Itu berasanya sampai situ ya? Iya, berasa banget. Kalau di atas tuh paling terasa, Din. Tembok itu getar sama kipas angin itu goyang-goyang gitu. Terus kita langsung panik, langsung pada keluar, semua turun keluar. Pokoknya kalau gempa kan jangan di dalam rumah. Dalam bangunan. Jangan di dalam bangunan, takut ketimpa. Dan itu beberapa menit kemudian baru ada beritanya gempa di Jogja, dari yang mulai korbannya 1 orang sampai dengan ribuan orang. Kita ngikutin. Itu tuh traumatik juga ya, dan luar biasa sih, luar biasa. Termasuk Gunung Merapi juga, karena kan di Jogja lagi ya. Gunung Merapi itu sampai abunya itu udah nutupin rumah-rumah kita gitu. Kalau Maju tadi bukan Gunung Merapi yang di Semarang tadi? Bukan, itu gempa, yang itu gempa. Gempa aja. Kita kan kena. Jogja itu sering banget, Jogja tuh ya gempa ya, Gunung Merapi aktif banget kan. Nah, yang pas Gunung Merapi itu ada aku, dia posisinya lagi sekolah di sana, Maju. Nah, kita panik dong, ada berita pagi-pagi itu kalau nggak salah. Terus abis gitu setelah lihat beritanya kita langsung panik nelpon, Maju. Nah, terus setelah di video call akhirnya bisa dapet sinyal ya kan. Di video call, parah banget, Maju. Kayak langit itu abu-abu. Terus tempat dia kursus itu kan, jadi sana cuma setahun sekolah perhotelan gitu loh. Jadi kayak yang rumah gitu kan sekolahnya itu. Nah, itu tuh gentengnya pada runtuh dan ketutup sama abu semua. Jadi semuanya abu-abu, langitnya abu-abu. Gunung Merapi meletus ya. Memang. Langitnya abu-abu, genteng atap abunya itu yang abu-abu itu semuanya menutupi atap gitu, nggak cuma rumah itu aja. Jadi serem banget, kayak rumahku kena juga gitu. Kayak gitu deh. Dan kalau kita lihat di mikroskop ya, abunya itu yang kecil itu kayak jarum. Tajam, panjang dan tajam banget. Itu kalau masuk ke hirup itu bahaya banget. Ngeri emang waktu itu. Tapi terus ada gempa susulannya nggak sih? Kalau nggak salah ada beberapa kali kan itu ya, Maju, nggak cuma sekali. Nah itu terus abis gitu ya udah, kita nggak telepon dulu, yang penting dia udah nyelamatin diri. Adik aku udah nyelamatin diri sama teman-temannya, sama Pak yang di situ juga, Pak gurunya itu ya dosennya lah gitu. Udah, jadi ya udah kita tahu dia aman, terus setelah itu kita teleponan gitu. Kalau aku pernah diceritain doang sih, waktu gempa di Palu itu loh, itu kan parah banget ya, sampai ada beberapa desa yang amblas sama desa yang geser karena saking kencengnya gempa, sampai rumah-rumahnya geser gitu kan, desanya geser, pindah tempat. Pindah tempat. Sama yang amblas itu benar-benar habis hilang sama rata dengan tanah gitu. Itu Indonesia itu. Tapi gitu, kita survive. Dan what doesn't kill you make you stronger kan ya. Kan? What doesn't kill you make you stronger. Tahu itu nggak sih? Ariana Grande? No, Kelly Clarkson. Oh, Kelly Clarkson. Kok aku tahu ya? Indonesian Idol dia. Oh, Indonesian Idol. Indonesian Idol Kelly Clarkson. American Idol. Oh, Indonesian Idol. Kalau Kelly Clarkson lokal maksudnya. Itu Dini. Dini kan penyonyo ya. Iya gitu tuh. Jadi kita itu survive-nya luar biasa, padahal udah diguncang dengan kayak gitu. Oh, itu yang Mbah Marijan nggak ada nggak sih, Maju? Iya. Ya sekarang ada museumnya itu. Ada museumnya. Aku sempat datang ke kuburannya juga Mbah Marijan yang di Merapi. Perasaan kita ngomongnya pelan banget ya, kenapa sih?
Dari tadi kita tuh gitu nggak, soalnya kan lagi sedih temanya tuh bencana alam yang ada di Indonesia. Iya, jadi kita menyesuaikan tone suara dengan tema. Kenapa bencana itu bisa terjadi? Itu bisa jadi dua faktor ya, alam dan manusia ya, Din ya. Betul. Yang faktor alam itu kita kayak nggak bisa untuk menghindari itu karena itu sudah siklus alamiah gitu kan, kayak gempa, tsunami. Kita kan nggak bisa mencegah itu, apalagi Indonesia ada di Ring of Fire ya. Jadinya ya siap-siap aja gitu. Yang ada itu cuman peringatan peringatan sedini mungkin. Ada peringatannya, tapi ya namanya perkiraan manusia dengan rencana Tuhan itu kadang-kadang nggak match kadang-kadang gitu. Makanya meskipun udah peringan tiba-tiba meletus gitu, emang tuh serem banget sih. Nah itu yang alam ya Mbak Jo. Kalau yang faktor manusia kayak banjir, kebakaran hutan, banjir. Itu sebenarnya bisa diantisipasi sih ya. Karena kan banyak banget loh orang-orang yang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Terus kalau selain yang kebakaran hutan itu banjir kan Baju, ini juga jadi faktor manusia. Maksudnya jadi PR kita semua yang belum selesai, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita tuh kayak yang enak aja. Sering gak sih Baju ngelihat orang naik mobil, kita naik mobil nih ya, bahkan di tol aku pernah buka kaca jendela, buka kaca, buang sampah. Mending kalau sampahnya kulit pisang ya nggak apa-apa ya, karena itu kan organik, bisa terurai. Botol minuman dong, tinggal lempar doang. Oh my god. Tapi kalau yang di kampung-kampung lebih parah lagi, Din. Kali itu tuh buat dibuang tempat sampah, buat pembuangan tempat sampah. Parah banget. Kalinya yang tadinya dalam itu jadinya naik kan. Kalau kayak gitu udah nggak bisa nampung air, begitu ada hujan ya meluap, udah pasti gitu. Terus juga biasanya kalau misalnya kali yang kayak gitu tuh, ini Baju yang di desa yang dia bukan kali yang dibuat sehari-hari sama warga. Soalnya biasanya kalau misalnya kali yang di desa yang dibuat mandi, buat cuci kayak gitu tuh dia bersih gitu. Biasanya kayak gitu tuh yang nggak dipakai gitu. Iya memang nggak dipakai, kalinya udah kuning kan. Padahal, ya beras kencur gitu. Dipakai ya Baju. Namanya kali itu kan ya ada manfaat buat kita nggak sih? Maksudnya iya, itu muter pastinya gitu loh circle-nya gitu. Jadi meskipun nggak dipakai juga kalinya dengan yang tadi udah disebutin buat mandi lah, dipakai apa aktivitas sehari-hari, dia tetap berfungsi. Bukan berarti itu dia bisa dibuangin sampah apa aja. Iya, gitu. Apalagi sampah plastik, aduh. Iya, gede banget kan. Terus ngomongin kali, jadi inget yang di Lumajang itu lah Maju, yang barusan ada bencana yang jembatannya ambruk itu, yang akhirnya memutuskan dua desa itu kan, itu kalau nggak salah Dampit sama Lumajang kalau nggak salah, iya. Lumajang sama Malang, Dampit yang di sebelah Malang itu. Maksudnya Dampitnya ada di wilayah Malang, nah kayak gitu. Itu juga akhirnya orang yang mau ke Lumajang dari Malang pun sebaliknya itu kayak harus off-road gitu kan Baju. Aku lihat di TV gitu. Jadi harus off-road, mobil apapun ya harus off-road lewat itu. Jadi kalinya itu dilewatin gitu. Yang gede itu gitu. Terus ngomongin kali, ada lagi nih. Baju ada nggak? Ini berita sedih juga. Anaknya anaknya Pak Ridwan Kamil ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya anaknya Pak Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu ya. Karena emang ini namanya alam tuh emang kita nggak bisa nebak ya Baju. Kalau misalnya kita baik, ya kita akan kembali ke kita gitu. Kalau misalnya kita nggak baik, ya udah hilang aja gitu ya Baju. Pelajaran yang bisa dipetik dari yang meninggalnya anaknya Pak Ridwan Kamil gitu. Terus, dan aku juga mau ngomongin kali Baju, berenang di kali itu emang bener ya, arusnya itu nggak bisa ditebak gitu. Sometimes. Arus yang bahaya itu kan arus yang di bawah. Kalau yang di atas kan bisa kelihatan. Karena ada arus yang di bawah yang tiba-tiba itu juga terjadi di laut juga seperti itu yang bahaya. Ada arus bawah itu. Yang tiba-tiba kayak keseret aja dari bawah gitu. Maksudnya apa tadi Din yang kamu bilang alam itu menyelamatkan gitu, yang anaknya Pak Ridwan Kamil itu? Nah, jadi mesti gini.
kalau misalnya kita baik gitu maju kita ya kita memperlakukan alam dengan baik. Kayak warga Swiss itu kan nggak membuang sampah di sungai Are itu ya, di Bern ya, disebutnya Bern ya. Bern. Nah itu jadinya bersih sungainya. Ya, faunanya juga hampir nggak ada. Karena faunanya nggak ada, karena itu karena suhu sebenarnya. Karena suhu itu kan glacier ya, dari lelehan gunung es jadinya dingin banget di situ. Nggak ada makhluk hidup yang seneng tumbuh di situ. Emang di Indonesia apa aja tumbuh ya. Betul. Jadi ya karena itu gitu, makanya dia berasanya diselamatkan gitu sih. Diselamatkan oleh alam. Karena memang alamnya dijaga sama orang warga Swiss ya. Nah kalau misalnya kita juga bisa melakukan hal yang sama, kira-kira kali kita juga akan sebersih itu ya Mbak Jo? Mungkin sebersih itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin bencana alam atau alam yang udah rusak, itu tuh nggak cuma di Indonesia. Oh ya mesti. Di negara lain tuh banyak banget virus-virus yang nggak terdeteksi, yang di Indonesia nggak ada. Misalnya di Afrika ada kayak Ebola kayak gitu. Terus misalnya di India itu Sungai Gangga yang disucikan, padahal sudah sangat tercemar kayak gitu loh. Tercemar, betul. Pembuangan itu loh Mbak Jo. Yang mereka kan setiap hari sembahyang yang bunga kuning-kuning gitu loh. Nah, itu masih mending. Yang jadi masalah itu kalau proses pembakaran mayat belum sempurna, itu dibuang gitu aja ke Sungai Gangga. Dan di ujung sana warga India itu ada yang nyuci, ada yang mandi, ada yang melakukan aktivitas sehari-harinya dengan air dari Gangga, dari Sungai Gangga. Termasuk juga Sungai Nil dan masih banyak lagi ya. Sungai Nil. Betul. Ngomong Sungai Gangga teman-teman, ada nih saya mau rekomen film di Netflix Maju. Namanya itu Gangga soalnya, dari India gitu. Ganggubai apa gitu, Ganggubai apa gitu. Itu tentang apa, Din? Bagus Maju, tentang prostitute sih. Ya tentang, ya agak feminin ini ya, feminisme ya, ada bau-bau feminismenya dalam film itu gitu. Tapi nggak yang banget, cuman worth to watch banget. Silahkan teman-teman. Aku belum nonton. Pengen nonton nanti deh, insya Allah deh. Kalau ngomongin bencana alam yang mengancam Indonesia atau mengancam negara lain, itu ada lagi loh yang mengancam. Ya kayak mantan yang pengen balikan. Itu bahaya gak sih? Bahaya no. Alhamdulillah aku gak ada mantan. Aku juga. Jadi gak akan ada yang ngajakin aku balikan. Terus ada lagi yang bahaya, Din. Apa? Tukang penagih utang yang tiba-tiba datang, itu bahaya loh. Gitu. Udah dia kolektor yang datang. Kupuh itu bahasa Indonesianya apa? Kupuh. Nggak tahu. Buru-buru kabur udah. Itu ada apa namanya, debt collector dari pinjaman online, itu juga bahaya pinjol, gitu. Makanya jangan main pinjol. Jangan main pinjol, nggak usah pinjol-pinjolan. Ya hidup sederhana apa adanya aja lah. If you cannot afford it, you don't buy it. Nah gitu. Ya kayak kita ya jilbab 7.000 nggak apa-apa, tapi kan nggak ngutang gitu. Ini jilbab ini 100.000 dapat 4 Maju. 25.000. Iya. Aku punya loh jilbab yang harganya 7.000 doang. Dan begitu dipakai cantik-cantik aja, cakep-cakep aja. Soalnya kalau berapapun harga ini ya Maju, kalau yang pakai cantik mah cantik. Iya. Ya udah teman-teman, kita udah kemana-mana nih. Stay Terima safe kasih ya. Sudah menonton. Stay safe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.